warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Septiandika, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 22010255154. Pada pembuatan video kali ini, saya akan membuat video mengenai pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Tujuan pembuatan video pada kali ini sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Oke, kita masuk ke soalan yang pertama, yaitu urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Penjelasan saya mengenai urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu bimbingan dan konseling itu sangat penting di sekolah dasar. Mengapa? Karena fase ini adalah fase dasar pembentukan karakter dan kepribadian anak. Nah, dan di sini BK membantu siswa dalam beberapa hal, seperti mengenal diri, mengembangkan potensi, mengatasi masalah, serta berperilaku sesuai norma. Dan di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri, BK di sini menjadi sarana dalam menanamkan nilai dan membentuk karakter peserta didik. Contoh dari urgensi sendiri itu ada seorang siswa kelas 3 SD sering merasa minder dan enggan berbicara di kelas. Dan melalui layanan bimbingan konseling di sini, individu tersebut, guru BK membantu siswa tersebut dalam membangun rasa kepercayaan diri yang tinggi dengan berlatih berbicara di depan teman sekelasnya secara bertahap, dan hingga hasilnya siswa mulai aktif dan berani menyimpulkan pendapatnya di teman-temannya. Oke, kita masuk ke persoalan yang kedua, yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar. Penjelasan saya mengenai karakteristik anak usia sekolah dasar itu, anak usia sekolah dasar itu memiliki usia sekitar 6-12 tahun, yaitu berada dalam tahap operasional yang konkret. Saya akan menjelaskan 3 poin yang saya ambil. Menurut saya anak siswa sekolah dasar mulai berpikir secara logis tapi masih butuh contoh yang konkret. Dan pada tahap ini anak mulai dapat berpikir secara logis tetapi pikiran mereka hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata atau konkret. Mereka membutuhkan contoh langsung atau pengalaman nyata untuk membuat suatu konsep. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Siswa sekolah dasar gemar bertanya, bereksplorasi, dan mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu, guru harus siap memberi ruang untuk eksplorasi dan menjawab pertanyaan mereka dengan sabar. Dan yang ketiga, mereka mulai memahami aturan dan nilai sosial. Mereka juga mulai meniru perilaku orang dewasa. Dan disinilah sebabnya guru dan orang tua harus menjadi teladan dan perilaku serta tutur kata. Contohnya, ketika guru menunjukkan cara membuang sampah yang benar di dalam kelas, maka siswa akan lebih mudah mengerti karena itu merupakan bagian dari contoh nyata. Yang kedua, seorang anak kelas rendah lebih mudah memahami konsep penjumlahan bila menggunakan benda konkret seperti kancing atau buah, dan mereka juga meniru perilaku gurunya sehingga guru menjadi teladan dalam bersikap jujur dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Septiandika, mahasiswa Prodi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA dengan NIM 22010255154. Pada pembuatan video kali ini saya sedang membuat video wawancara mengenai mata kuliah bimbingan konseling terhadap siswa sekolah dasar. Nah, pada saat ini saya sedang bersama siapa tadi? Nama lengkapnya? Kenza Naurian. Kenza itu sekolah di mana? SD Tegal Alur kelas pagi. Oke, Kenza kelas berapa? 3 SD. 3 SD. Sekarang saya sedang bersama Kenza. Saya akan memulai kegiatan wawancara. Pertanyaan yang pertama, Kenza, kira-kira dari menggambar, menyanyi, dan menari atau bermain alat musik, dari kegiatan tadi mana yang paling Kenza suka? Menggambar. Kenapa menggambar? Karena seru. Karena seru ya. Apa sih yang Kenza lakukan sebelum Kenza berangkat sekolah? Menyiapkan baju. Menyiapkan baju dan menjadwal buku pelajaran ya. Oke.
Yang kedua, siapa sih yang membantu Kenza dalam mengerjakan PR atau tugas rumah di rumah? Ibu. Ibu. Biasanya tugas yang sering dibantu itu tugas apa? PR apa? PR apa? Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya, Kenza pernah nggak sih lupa bawa buku pelajaran? Pernah. Buku pelajaran apa yang sering lupa? LBJ. LWJ. Oke. Terus apa sih yang Kenza lakukan kalau ada teman Kenza nih yang lagi sedih di sekolah? Misalnya ada Kenza lagi main nih, terus Kenza ngelihat teman Kenza, oh itu ada yang sedih, Kenza ngelakuin hal apa? Bikin di sini. Bikin dia senang. Oke. Caranya gimana? Ajak dia bermain. Ajak dia bermain. Terus kalau Kenza kecewa nih, Kenza lagi sedih, Kenza lagi muram hatinya, Kenza itu ceritanya ke siapa? Orang tua. Orang tua. Oke, bagus Kenza ya. Terus Kenza tahu nggak sih cara menjaga lingkungan di sekolah itu agar tetap bersih bagaimana? Membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau Kenza ngelihat sampah nih, Kenza lagi jalan arah pulang nih di jalan ke rumah, Kenza ngelihat sampah, itu hal apa yang Kenza lakuin? Mengambil dan membuangnya. Mengambil dan membuangnya ya. Berarti Kenza udah bisa ngelakuin menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah ya. Terus ada nggak sih guru yang Kenza suka di sekolah itu? Ada. Guru apa tuh? Mata pelajaran apa atau guru siapa namanya? Guru kelas. Guru kelas siapa namanya? Tata. Bu Tata ya. Oke. Terus guru yang Kenza kurang suka ada nggak? Ada. Siapa gurunya? Guru kelas. Guru kelas juga. Kalau Bu Tata, Kenza sukanya dari mana? Ajak bercanda ya. Jadi pelajarannya nggak terlalu serius sama nggak terlalu membosankan. Kalau guru yang nggak suka itu, Kenza nggak sukanya dari mana? Karena marah-marahnya. Marah-marah mulu. Marah-marahnya kenapa? Pada lari-larian. Oh, mungkin guru kelasnya itu marah-marah karena Kenza nggak bisa diatur atau berisi gitu ya. Terus Kenza suka bawa bekal nggak ke sekolah? Suka. Oke, bekalnya biasanya apa? Nugget. Nugget. Di sekolah itu ada kantin nggak sih? Ada. Kenza pernah jajan ke kantin. Ada. Terus di sekolah itu ada apa aja sih yang hal menarik buat Kenza yang baru gitu? Sesuatu yang oh ini baru ada nih, baru Kenza lihat nih gitu. Banyak. Apa tuh? Ada ruang pojok bacanya? Ruang baca atau ruang literasi? Ruang perpustakaan gitu ada nggak? Ada. Ada. Oke Kenza, tadi kan ada ruang literasi ya. Nah, kira-kira Kenza suka nggak sih baca buku di sekolah itu? Suka. Suka ya. Biasanya buku bacaan apa yang Kenza suka? Dongeng. Dongengnya itu dongeng apa? Ada nggak sih dongeng yang paling Kenza suka gitu? Iya, judulnya itu dongeng apa? Kayak si kancil atau kelinci atau bola-bola gitu. Si kancil ya. Oke. Terus di sekolah itu teman-teman Kenza itu suka nggak sih, pada suka baca juga nggak sih kayak Kenza? Iya. Pada suka baca. Oke, berarti lingkungan sekolahnya itu pendukung ya untuk kegiatan membaca ya. Oh, Kenza, di sekolah Kenza itu lingkungan itu kotor atau bersih nggak? Lumayan. Lumayannya ke arah kotor atau ke arah bersih? Bersih. Bersih ya. Oke. Biasanya masih ada nggak sih teman-teman Kenza yang suka buang sampah sembarangan? Masih. Masih ya. Kenza suka negur nggak sih? Iya. Suka. Oke. Jadi tindakan Kenza itu udah termasuk perbuatan baik ya. Sekolahnya itu di lingkungan sekolah, penjaga sekolahnya itu ramah nggak sih? Ramah. Ramah. Kenza kenal nggak namanya? Bapak atau ibu siapa? Siapa nama bapaknya? Aganda. Pak Ganda. Oke Kenza, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk kegiatan wawancara, untuk membantu kakak dalam mata kuliah BK. Demikian kegiatan wawancara saya dan Kenza mengenai mata kuliah BK
tentang lingkungan di sekolahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke persoalan yang keempat, masalah yang terjadi di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah kesulitan berkonsentrasi saat belajar. Mengapa? Karena anak usia dini atau usia sekolah dasar mudah terdistraksi, terutama jika metode pembelajaran yang itu kurang menarik. Yang kedua, kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Contohnya, masih ada beberapa siswa yang lupa membawa buku atau tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, masalah sosial, masalah hubungan sosial, seperti sering bertengkar dengan temannya dan sulit bekerja sama dengan teman. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dari rumah. Contohnya itu orang tua yang kurang terlibat dalam membantu siswa dalam belajar dan membimbing anak di rumah. Oke, kita masuk ke persoalan yang kelima. Jika saudara sebagai praktisi sekolah, bagaimana sebaiknya tindakan yang dilakukan pada masalah yang sering terjadi di sekolah dasar? Sebagai praktisi sekolah, baik sebagai guru, wali kelas maupun konselor di SD, tindakan yang sebaiknya saya lakukan yaitu yang pertama ada pendekatan terhadap individu. Kita akan memberikan perhatian pribadi pada siswa yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Ajak berbicara empat mata untuk memahami penyebab dan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, program bimbingan dan konseling atau BK secara terstruktur, mengadakan layanan konseling individu dan kelompok serta kegiatan penguatan karakter seperti tanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, melibatkan orang tua, yaitu membangun komunikasi aktif dengan orang tua melalui pertemuan rutin dan laporan perkembangan siswa. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Gunakan metode variatif seperti bermain sambil belajar, media visual, dan tugas proyek agar siswa tidak bosan. Dan yang kelima, yang terakhir, latih keterampilan sosial. Cegah konflik antar teman melalui role playing, kerja kelompok, dan diskusi tentang penyelesaian masalah. Demikian pembuatan video dari saya mengenai mata kuliah BK dan pentingnya urgensi BK di sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.